Oke, hari ini gue mau cerita ya. Ya mungkin lu yang udah lihat judul dan mungkin udah kunjungin channel gue juga. Dan yes, semua video gue all gone. Terus kok di thumbnail gue tulis hidup seperti katapel gitu ya. Oke, nanti bakal gue ceritain juga di akhir video. Dan gue harap ini bisa menginspirasi lu semua juga gitu. Dan ya, jadi gue berterima kasih banget kalau lu mau nontonin video ini sampai beres gitu. Oke, sebelumnya gue mau cerita dulu deh kenapa video gue hilang dan yang tersisa mungkin hanya video-video shorts doang ya. Dan ya, video-video fullnya ya all gone. Oke, gue nggak masalahin sama sekali uang yang udah gue keluarin untuk bikin semua kontennya. No, nggak sama sekali. Gue percaya yang namanya uang itu bisa dicari dan ya, gue yakin yang namanya rezeki itu nggak akan pernah ketukar gitu kan. Tapi yang gue sedihin di sini adalah ya, waktu. Selain waktu juga ya kerja keras anak-anak di sini yang udah produksi konten-konten gue dan fokus dan tenaga yang udah mereka berikan juga yang semuanya itu hilang sekejap mata. Belum lagi penonton-penonton gue yang biasa nontonin konten gue lagi dan yang mungkin udah nonton terus akhirnya nontonin konten gue lagi dan mereka ngecek akhirnya nggak ada gitu kan. Terus mereka nge-DM gue dan gue bilang ya mau gimana lagi gitu kan. Awalnya gue kesel banget, kesel parah. Ya di sini juga ada lah kemarin anak-anak yang udah ngeliatin gue betapa gue keselnya banget gitu loh kemarin. Sekesal-keselnya gue pas kejadian itu. Dan ya bener-bener rasanya tuh kayak ditimpa durian runtuh gitu loh di sore hari ya. Oke, gue mau ceritain semuanya di sini dan semoga lu yang masih setia nontonin konten gue, lu di sini bisa ngeliatin proses gue bangkit. Gue akuin ini berat banget, apalagi channel gue baru aja bisa dimonet gitu kan. But it's okay. Mungkin Allah lagi ngasih ujian ini ya, supaya gue bener-bener bisa ngasih contoh nyata juga. Ya, contoh nyata gimana caranya orang itu bisa bangkit dari keterpurukan. Dan ini benar-benar bisa kalian liatin bareng-bareng gitu kan. Jadi gue nggak cuma cerita-cerita kosong doang, tapi lu di sini juga bisa menyaksikan bareng-bareng gitu loh. Jadi kejadiannya itu kemarin, hari Kamis tanggal 17. Jadi gue itu mau upload konten baru gitu kan. Ya, udah beres semuanya, videonya udah beres, thumbnailnya udah beres, jadi udah ready lah. Tapi ternyata setelah beres tuh, proses uploading udah beres nih. Terus ada pemberitahuan kalau ada part yang kena copyright check gitu. Kalau nggak salah di menit kedua atau menit keempat gitu. Ya, copyrightnya di sini tuh bukan masalah konten atau apa segala macam nggak. Tapi di sini tuh copyrightnya tuh urusan background gitu. Gue nggak paham juga ya kenapa ini bisa kena copyright check. Padahal di sini tim gue juga ngambil dari situs-situs yang udah jelas kalau misalnya kita subscribe di situs itu, kita bisa dapat konten-konten yang copyright free. Nah udahlah, gue checklist deh tadi si draft tadi, dengan niat mau gue hapus, tapi sama sekali belum gue klik delete forever gitu belum. Baru klik more action aja gitu kan. Jadi kalau kita mau nge-delete konten gitu di YouTube gitu kan, kita nggak bisa langsung ngeklik delete gitu nggak. Tapi kita nge-checklist dulu si draftnya, kita klik dulu more action, terus di situ ada tulisan delete forever. Dan di situ pun masih ada ketentuannya gitu kan. Maksudnya masih ada persetujuan lagi gitu. Ini mau di-delete permanen atau enggak gitu ya. Makanya gue aneh banget gitu kan kenapa ini bisa terjadi gitu. Terus gue pindah tab dulu dan gue rencana itu bikin sound pakai AI. Diskusi. Setelah beres nih, gue mau recheck lah si draft tadi tuh di menit keberapa sih si yang kena copyright check-nya itu. Ya buat mastiin juga dan buat tahu juga kan warna background yang pasnya gitu kan sesuai isi dari kontennya. Dan setelah gue klik si draft tadi gitu, tab yang ada si draft tadi dan semua video full gue all gone, nggak ada yang tersisa, satu pun nggak ada yang tersisa. Padahal gue cuma checklist si draft tadi dan itu pun juga belum gue klik delete forever sama sekali. Tapi ya mau gimana, hari sial kan nggak ada di kalender gitu kan. Dan gue juga udah email pihak YouTube-nya, ya mereka pun ngomong nggak bisa ngebalikin semua video gue ke channelnya kan. Dan ya udah, mau gimana. Kenapa gue tulis di thumbnail itu hidup seperti ketapel? Jadi gue mau cerita dulu ya. Jadi kejadian ini tuh yang kayak gini nih, ini bukan kali pertama kejadian di gue. Dulu waktu 2021 gue pernah alamin juga deh kesom. Jadi ada satu hari di mana tiba-tiba dashboard ads gue semuanya itu di banned. Ya, you name it lah.
Mau itu Facebook Ads, mau itu TikTok Ads, mau itu Google Ads. Semua dashboard yang atas nama Arifin, ini entah kenapa di-banned. Jadi nggak ada persetujuan sama sekali gitu. Dan gue pun nggak tahu di-bannednya karena apa, atau ada konten gue yang kenapa, atau bahkan karena nama gue nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Gue bener-bener pusing banget pada waktu itu, dan ya bener-bener gue nggak bisa ngiklan dimanapun. Gitu. Ya alhasil ya, pada waktu itu 1-2 bulan tuh gue bener-bener nggak bisa jualan dengan maksimal. Sama sekali. Gue cuman bisa maintain konsumen-konsumen lama gue di Exom, yang mana gue thank you banget ya buat konsumen-konsumen gue yang dari dulu tuh masih setia banget pakai parfum karya-karya gue gitu. Jadilah pada waktu itu 1-2 bulan gue melongok doang, gue pergi ke rental PS itu hampir tiap hari, ya cuman buat ngilangin penat gue aja. Gue cuman bisa gimana caranya gue berpikir buat ngilangin penat gue, dan gue datangin rental PS. Karena gini ya, gue bukan tipikal orang yang suka minum, dan paling yang gue lakuin ya, gue merokok. Jadi healing gue ya cuman main PS atau ngerokok, atau cuman sekedar nongkrong ngobrol sama orang gitu loh, brainstorming, berbagi cerita, sharing, dan lain sebagainya gitu. Ya rasanya tuh tiap bangun tidur tuh gimana ya, kayak kepala tuh puyeng banget gitu. Gimana ya gue caranya bayar semua expenses gue, mau itu expenses rumah, mau itu expenses kantor gitu kan. Karena mau gak mau kan itu semua harus dibayar. Sampai akhirnya gue berpikir pada waktu itu ya gue gak bisa kayak gini terus. Ya udah, gue cari cara lain, gue pelajarin tools-tools lain, dan gue pakai berbagai cara. Kalau gue mentok dari atas, gue berpikir dari bawah. Kalau gue mentok dari dalam, gue berpikir dari luar gitu kan. Dan ya semua gue lakuin. Dan alhamdulillah, Exom pada waktu itu bisa bounce back dan bahkan jauh lebih baik dari sebelumnya gitu. Dan akhirnya gue sadar gitu ya, hidup yang udah gue alamin pada saat itu tuh seperti ketapel. Gue lagi ditarik dulu ke belakang, gue ngerasain sakit, terjepit, sama halnya kayak ketapel gitu ya, dia kan harus nge-stretch ke belakang dan itu kan tertekan gitu. Tapi pada akhirnya setelah gue melewati semuanya, gue bisa melesat jauh dari sebelumnya gitu loh. Sama halnya kayak ketapel, ketika udah bisa melalui itu semua, dilepas dan bisa lebih cepat gitu kan ke depan. Jauh lebih cepat, jauh lebih kuat, dan bahkan jauh lebih on point dari sebelumnya. Lalu setelah kejadian kemarin juga gue sadar gitu. Hari ini gue lagi menjadi ketapel volume 2. Gue lagi merasakan sakit sama dengan apa yang gue lalui pada saat itu, dan karena ini berhubungan dengan pengaruh yang akan gue berikan ke banyak orang, mungkin ya, Allah pengen memberikan gue chance buat bisa memberikan pengaruh yang positif dan nyata gitu loh buat kalian semua. Dan semoga ini bisa memberikan pengaruh positif, dan kita sama-sama bisa berkembang bareng gitu loh. Karena saat ini pun gue lagi mulai lagi kan di titik nol ketika gue ngonten, dan mungkin bukan hanya konten ya, mungkin lu lagi ngebangun bisnis, mungkin lu sekarang lagi ngerjain apa, yuk kita bangun semuanya itu bareng-bareng dari nol. Dan titik nol nggak ada yang salah kok sama sekali. Gue sadar ya, bikin konten itu kan bukan hanya tentang viral gitu, tapi tentang kalian tuh siap jatuh dan bangun lagi. Oke, mungkin kali ini gue lagi jatuh, dan lu semua bakal ngeliat gue bakal bangun lagi. Yes, gue bakal bangun lagi. Dan kalau kalian nontonin video ini sekarang, ini berarti kalian udah bareng sama gue dari awal, dan gue gak akan pernah lupain itu. Thank you banget. Gue bakal upload ulang, mungkin gue bakal rebuild lah. Bukan karena gue hebat, tapi karena memang gue suka aja gitu sama prosesnya. Gue mencintai prosesnya. Oke, ini bukan akhir, ini cuman intro ulang. Sampai ketemu di video-video baru yang mungkin lebih baik dan versi lebih kuat dari sebelumnya. Oke? Thank you.